Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Cantika Tiasundari Melani dengan NIM J0414231017. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakalan coaching bareng-bareng lagi untuk membahas bagaimana caranya mendapatkan nilai A pada setiap matkul atau minimal kita bisa dapatkan IPK di atas 3,7. Sebelumnya aku mau nanya, untuk teman-teman pada semester kemarin kira-kira IPK-nya udah pada aman apa belum nih? Kalau dari aku Aman aman ya, sih, cukup cuman belum aman. maksimal. Ya, aku juga sama sih. Wih, keren banget. Aku ucapin selamat buat kalian yang emang udah mencapai target nilainya, tapi pastinya kalau kita udah dapet nilai bagus di semester awal, di semester 2 ini perlu adanya peningkatan atau minimal kita bisa mempertahankan IPK yang kita dapatkan kemarin. Nah, untuk coaching kali ini mungkin aku bakal nyampein beberapa strategi caranya untuk bisa dapetin IPK di atas 3,7 atau minimal mempertahankan IPK kalian yang kemarin bagus itu. Untuk yang pertama, mungkin dimulai dari materi dulu. Kan kita kalau kuliah tentunya butuh fokus dan pemerhatian khusus, apalagi ketika awal-awal kuliah. Nah, itu caranya kalian ketika kuliah, saat dosen menjelaskan, kalian bisa mencatat beberapa poin penting dari apa yang disampaikan oleh dosen, dan jangan malu untuk bertanya, karena ada pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Jadi teman-teman kalau semisal ingin bertanya tentang materi yang belum paham, boleh aja, gak usah malu. Terus kemudian kerjakan tugas tepat waktu. Ini benar banget karena pastinya dosen itu ngasih kita latihan tugas agar kita terbiasa dengan materi-materi yang mereka ajarkan. Dan biasakan juga ketika mengerjakan tugas itu teman-teman bisa dilakukan secara kelompok, karena kalau kita kelompok otomatis kita bisa tahu nih kelebihan dari kita, pemahaman kita dengan pemahaman teman-teman. Jadi ibaratnya bisa sharing-sharing gitu. Kemudian tips yang selanjutnya yaitu ada mulai belajar sedikit-sedikit. Benar banget yang apa yang telah disampaikan oleh rekan kita tadi saat coaching yang pertama, mulailah belajar sedikit demi sedikit. Jadi kan ini berhubung kita mau UAS, kira-kira teman-teman udah pada siap belum ini UASnya? Belum sih. Siap, Wih. belum. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum siap, mungkin bisa disiapin dari sekarang. Jadi jangan nunggu ujiannya deket, atau kita biasanya kenalnya sistem kebut semalam. Jadi benar-benar harus alokasikan waktu khusus, mungkin tiap malam minggu atau mungkin ketika libur itu bisa digunakan untuk mereview materi yang telah diajarkan. Gitu teman-teman. Terus kemudian ada tips selanjutnya itu optimalkan metode belajar. Gimana sih caranya optimalkan metode belajar? Nah, itu ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan menemukan gaya belajar yang cocok. Jadi setiap manusia kan tentunya punya ciri-ciri gaya belajar masing-masing. Ada yang suka visual, auditori, atau kinestetik. Itu kan tergantung dari kepribadian masing-masing. Nah, teman-teman mungkin bisa bereksperimen dengan cara-cara kalian, bagaimana caranya untuk menangkap suatu materi agar kalian dalam belajar itu bisa mendapatkan kenyamanan gitu, teman-teman. Jadi mungkin bisa pakai metode belajarnya itu nonton video atau mencatat, atau mungkin kalau tipe yang kinestetik itu harus sambil mungkin mondar-mandir apa gimana, itu terserah teman-teman. Jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Tuh, selanjutnya itu ada tips untuk ringkas materi dengan bahasa sendiri. Benar banget, kalau kita kadang kan dikasih materi berupa PPT atau video itu kan kesannya bahasanya sangat textbook sekali, di mana bahasanya itu kadang terlalu formal sehingga diri kita sendiri tuh sulit untuk menghafalkan dan sulit untuk memahami. Jadi teman-teman bisa buat catatan atau ringkasan yang mudah dimengerti oleh diri sendiri. Jadi ketika kita mau menghafalkan atau mereview materi tersebut itu teman-teman udah paham nih karena sebelumnya udah mencatat. Karena betul banget kalau mencatat itu bisa mengembalikan, ibaratnya itu bisa melatih kemampuan kita untuk mengingat materi yang kita dapatkan gitu. Selanjutnya itu ada memanfaatkan sumber belajar lain. Jadi teman-teman
jangan terpaku pada penjelasan dosen dan juga materi yang diberikan dosen aja, tapi teman-teman bisa cari referensi lain itu bisa lewat dari video tutor online atau mengikuti kelas tambahan. Itu bisa disesuaikan dengan budget teman-teman dan kebutuhan dari teman-teman masing-masing. Oke, selanjutnya ada tips ketiga tentang jaga kondisi diri dan fokus. Nah, kan ini mendekati waktu UAS, di mana waktu-waktu UAS itu waktunya sangat apa ya, hektik sekali, entah itu hektik karena tugas, organisasi, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi teman-teman sebisa mungkin ya pertama jangan lupa untuk atur waktu dengan baik. Nah, teman-teman tuh harus apa ya, bisa mengalokasikan waktu dan bisa membuat skala prioritas. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sebisa mungkin teman-teman memberikan apa ya, membuat jadwal gitu yang tersusun. Jadi tahu yang mau dilakukan ketika bangun tidur itu apa sampai mau tidur lagi itu ngapain gitu. Jadi teman-teman harus bisa bagi waktu antara buat belajar, istirahat, dan berorganisasi. Tentunya teman-teman di sini aku yakin punya kesibukan masing-masing. Salah satunya itu berorganisasi. Jadi teman-teman harus punya life balance lah antara kegiatan sosial dan kegiatan untuk memaksimalkan pembelajaran. Jadi jangan lupa untuk istirahat juga, usahakan untuk cukup tidur minimal 7 sampai 8 jam agar konsentrasi belajar ketika mengikuti kuliah itu bisa optimal. Kayak selanjutnya itu ada tips untuk cari tempat belajar yang kondusif. Nah, teman-teman bisa hindari tempat-tempat yang ramai atau banyak gangguan. Jadi sebisa mungkin ciptakan suasana belajar yang menurut teman-teman itu bisa nyaman dan bisa bikin kita fokus untuk mengerjakan ataupun mereview materi. Terus selanjutnya ada jaga kesehatan. Tentunya teman-teman jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, olahraga teratur, dan kelola stres. Jadi teman-teman kalau punya banyak tugas itu jangan terlalu stres. Anggap aja itu sebagai apa ya, bentuk latihan diri lah gitu ibaratnya untuk menghadapi masa depan. Jadi teman-teman harus bisa kelola stres agar tubuh dan pikiran kita itu bisa tetap konsisten dan bisa fokus untuk mendapatkan pembelajaran. Mungkin tips dari aku itu saja, tapi aku punya tambahan nih, kayak kalau itu kan udah biasa ya, tapi aku ada beberapa tips yang sekiranya teman-teman bisa lakukan untuk mendapatkan nilai A ataupun bisa dapat IPK di atas 3,7. Yaitu tipsnya apa aja sih? Yang pertama itu dekati dosen dan asisten dosen. Teman-teman kan pasti di sini ada yang jadi PJ ataupun jadi komti. Nah, itu bisa menggunakan privilege itu untuk mendekati dosen dan asisten dosen. Bukan bermaksud apa-apa teman-teman, tapi ketika kita udah dikenal nih karena mungkin karena keaktifan ataupun bagaimana, tentunya dosen tersebut bisa menilai kita secara lebih spesifik. Oh, ternyata anak itu rajin. Oh, ternyata anak itu kepribadiannya seperti ini. Jadi ada pertimbangan lain selain dari nilai kalian. Tentunya kalian punya pertimbangan. Tentunya dosen itu punya pertimbangan khusus untuk kalian untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Terus tips yang lainnya itu buat belajar kelompok. Kita mengerjakannya secara kelompok. Kalau di luar ujian ataupun bisa belajar kelompok agar kita bisa memperkuat pemahaman kita dan kita bisa membandingkan, bukan membandingkan untuk bermaksud. Nah, tapi perbandingan kali ini tuh buat kayak ngecek apakah kita itu udah benar-benar paham atau masih ketinggalan nih dengan teman-teman kita. Dan tips yang terakhir yaitu jangan takut gagal. Kalau teman-teman kemarin gagal karena nilainya mungkin tidak sesuai harapan, jangan takut untuk terus mencoba karena kalau kita tidak terus mencoba, kita nggak tahu sukses kita dari jalur yang mana. Jadi evaluasi kesalahannya dan jadikan pelajaran itu untuk ujian selanjutnya. Nah, teman-teman yang terpenting itu kalian harus tetap semangat terus, pantang menyerah dan aku yakin kalau usaha tanpa dibarengi dengan doa itu bakal sia-sia. Jadi buat teman-teman selain belajar juga harus disertai dengan doa. Mungkin tips dan coaching dari aku cukup sekian. Terima kasih karena udah berpartisipasi.
Selebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama, perkenalkan dulu semuanya. Saya Desi Rahmati, melanjutkan video coaching. Oke, coaching untuk mencapai nilai A di semua mata kuliah atau IPK minimal 3,7. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, yang pastinya tentukan tujuan yang jelas. Karena setiap keberhasilan dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas nih guys. Nah, contohnya seperti misalnya tulis di kamar kalian not untuk mencapai IPK 3,7 atau tulis dalam hati kalian untuk bermotivasi. Dan ingat, tujuan itu tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat tercapai sehingga akan lebih mudah untuk dicapai juga. Nah, terus yang kedua, buat rencana belajar yang terorganisir seperti karena ini kunci sukses. Nah, buat jadwal harian setiap per minggunya kita mau apa, kita mau belajar apa. Terus kayak gitu kita luangkan waktu untuk membaca, mengerjakan tugas, terus review kembali. Misalnya 2 jam nih setiap bangun pagi untuk membaca doang. Terus 1 jam setelah makan boleh tuh ngerjain tugas. Terus 1 jam lagi di malam hari review lagi. Terus gunain alat bantu juga nih guys, kayak planner, aplikasi kalender, atau aplikasi yang lainnya. Nah, pastikan untuk menyesuaikan jadwal dan jangan lupa memberikan waktu istirahat juga agar kamu tetap segar dan fokus untuk beraktivitas untuk besok harinya. Nah, yang ketiga, manfaatkan fasilitas yang ada seperti perpustakaan, tujuan online, kelompok belajar, dan dosen. Terus ada banyak materi yang tidak kalian mengerti gitu. Misalnya, kamu bisa mencari bahan tambahan di perpustakaan, seperti perpustakaan Bogor, tuh. Terus perpustakaan di sekolah vokasi juga ada. Contohnya, terus kalau misalkan di online, kayak situs web, akademis, terus mengikuti forum diskusi juga, terus meminta penjelasan lebih lanjut dari dosen. Boleh. Lalu yang keempat ada kelola waktu dengan baik, yang pastinya manajemen waktu itu sangat penting ya guys, karena hindari seperti deadline, mengejar tugas pada deadline, karena sangat tidak efektif ya. Terus gunakan juga teknik seperti Pomodoro. Nah, Pomodoro itu teknik seperti selama 25 menit kita belajar, terus diiringi dengan 5 menit kita istirahat. Dan setelah 4 kali, itu boleh tuh kayak jedanya 15-30 menit untuk istirahat. Terus dengan cara ini, kamu bisa tetap produktif dan tanpa merasa cukup capek gitu kalau belajar. Terus yang kelima, fokus pemahaman bukan menghafal. Jadi kalau misalkan ada konsep-konsep di setiap mata kuliah itu kita bukan menghafal tapi pahami setiap keluar kalimatnya gitu. Nah, terus yang keenam pastinya kembangin tuh belajar yang efektif. Terus temukan metode belajar mana yang cocok buat kita. Seperti kayak buat catatan, kalau misalkan kalian suka menulis, terus main maps juga seperti buat topik-topik yang penting mungkin di setiap materi mata kuliah. Terus yang pastinya jangan lupa selalu review materi secara berkala untuk memastikan kamu itu mengingat dan memahami semua topik yang sudah kamu pelajari itu. Terus yang ketujuh, yang pastinya udah jelasin kan tadi sama rekan kita Risma juga bahwa jaga kesehatan itu lebih penting dan mental juga, karena kesehatan itu sangat penting. Jadi pastikan cukup tidur, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa telat makan. Pastinya kayak cewek-cewek kayak sakit mah itu udah biasa ya. Jadi kayak dipastikan jangan telat makan. Juga luangin waktu buat untuk menyenangkan diri, seperti untuk menjaga keseimbangan mental seperti berjalan kaki, terus kalau misalkan olahraga atau makan makanan sehat. Jangan lupa juga makan buah-buahan, sayuran. Luangkan waktu hobi dan diskusi dengan teman. Terus yang kedelapan, evaluasi diri, kayak kita kurangnya apa. Setiap beberapa minggu evaluasi kamu, kayak setiap minggunya kita kurang apa, terus bisa dikembangin juga. Terus apakah ada mata kuliah pelajaran yang nggak dimengerti gitu, kalau misalkan
ini apakah ada strategi belajar yang nggak efektif. Nah, dengan evaluasi ini kita bisa menyesuaikan rencana belajar kita. Tuh. Terus yang ke-9, nah pastinya sama juga kan yang tadi sudah dibilangin sama Risma Anfal, bentuk kelompok belajar, karena kelompok belajar ini sangat bermanfaat, diskusi dengan teman sekelas ataupun dengan teman yang seumuran kita atau di kelas boleh kayak sharing-sharing pengalaman. Nah, jadi kita atur pertemuan. Terus yang ke-10 pastinya selalu ini review kembali, terus mereview seperti itu. Nah, guys, terima kasih. Oke, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Selamat Perkenalkan, sore. aku Arya Pranpurba dengan NIM J0414-231-227. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas atau coaching terkait cara-cara efektif untuk mendapatkan nilai A di semua mata kuliah atau mendapatkan IPK di atas 3,7. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengapa IPK itu penting. Jadi, IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif adalah ukuran prestasi akademik yang timbaga mahasiswa. Nah, IPK ini menggambarkan kinerja kita selama kita kuliah dan menghadapi tantangan akademik untuk berhasil menyelesaikan program studi kita sendiri. Nah, IPK sendiri itu bermanfaat dan berguna untuk membuka peluang kita ketika kita mendapatkan beasiswa, melamar di tempat kerja, dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan lanjutan. Oleh karena itu, kan IPK itu udah penting ya. Jadi, aku punya nih beberapa tips untuk mendapatkan IPK di atas 3,7. Untuk teman-teman sendiri, gimana nih IPK-nya, IP semesternya pada saat semester 1 yang lalu? Pada aman? Aman, tapi belum maksimal. Aman. Oke, semoga teman-teman di semester selanjutnya mendapatkan IPK yang bagus. Amin. Amin. Oke. Baik, kita akan menjelaskan terkait bagaimana sih cara-cara yang efektif untuk mendapatkan nilai A di semua mata kuliah atau mendapatkan IPK di atas 3,7. Nah, langkah yang pertama yaitu yang paling penting yaitu manajemen waktu. Nah, kenapa manajemen waktu? Karena manajemen waktu itu adalah kunci untuk kita dapat manajemen waktu kita itu, bahwasanya kita itu memanfaatkan waktu kita dengan sangat baik, dan waktu yang kita manfaatkan itu tidak terbuang sia-sia. Nah, untuk caranya membuat manajemen waktu kita baik, itu yang pertama, kita buat jadwal harian. Kita rencanakan nih waktu-waktu belajar kita untuk belajar setiap mata kuliah yang akan diujikan nantinya pada saat UTS maupun UAS ataupun kuis juga. Kita bisa juga nih, kalau kita malas menulis gitu, menulis tulis tangan, kita dapat menggunakan aplikasi pembantu seperti Google Calendar dan aplikasi-aplikasi lainnya. Itu membantu kita mengatur jadwal belajar kita dalam mata kuliah. Lalu yang ketiga yaitu prioritaskan tugas. Nah, untuk memprioritaskan tugas ini, kita selalu memprioritaskan dan mengerjakan tugas kita yang memang itu deadline-nya sangat dekat gitu. Nah, karena dalam tugas sendiri itu sangat penting ya teman-teman bagi untuk bobot nilai kita pada saat nanti penilaian akhir di akhir semester. Nah, untuk poin yang kedua yaitu cari teknik belajar yang efektif. Nah, untuk mencari teknik belajar yang efektif, kita harus riset terlebih dahulu bagaimana sih cara yang paling efektif gitu untuk kita sendiri
belajar yang memang itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita itu harus riset dulu. Jadi kita nggak karena cara belajar orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi kita harus mencari sendiri cara kita untuk belajar. Nah, untuk cara belajar efektif yang sendiri, kita bisa melakukan beberapa teknik, yaitu yang pertama, membuat catatan. Dengan membuat catatan yang terstruktur, kita akan tahu nih, review yang sebelumnya yang kita tulis dan poin-poin penting yang dikasih oleh dosen, itu kita dapat mudah memahaminya lah istilahnya. Lalu, untuk untuk mencari teknik belajar yang efektif, kita harus belajar aktif juga nih. Jangan hanya membaca, tapi juga praktikkan. Karena dengan membaca saja kita tidak tahu apa sih intisari dari materi tersebut. Kita harus mempraktikannya dan memahami materi tersebut. Nah, lalu untuk yang ketiga, tips dari aku yaitu ikuti kelas secara aktif. Nah, ikuti secara aktif ini bukan kita aktif kayak kita itu overaktif di kelas itu sendiri, yaitu kayak teriak-teriak gitu. Bukan seperti itu ya teman-teman. Tapi kita itu mengikuti kelas secara aktif itu kayak bertanya ketika kita tidak tahu gitu, dan mencatat hal-hal yang dikasih dosen itu yang menurut kita penting. Nah, seperti itu. Nah, untuk beberapa tips dari aku dalam mengikuti kelas secara aktif, yang pertama, datang tepat waktu. Nah, eee, teman-teman, datang tepat waktu itu merupakan poin plus sebenarnya untuk kita. Kenapa? Karena pada setiap pertemuan, dosen itu menilai bagaimana sih respon kita mengikuti perkuliahan, eee, pada mata kuliah tersebut gitu. eee, jadi itu menunjukkan komitmen kita untuk supaya kita tidak tinggal materi. Nah, seperti itu. Lalu, tidak lupa juga untuk Eee, partisipasi ya. Partisipasi itu maksudnya, itu kayak kita pada saat diskusi di kelas gitu, kita jangan ragu nih untuk, bertanya kepada teman ataupun, eee, sahabat kita yang memang itu pertanyaannya yang kita tidak tahu sebelumnya. Jadi kalau kita bertanya pasti kita tahu nih, apa yang sebelumnya kita tidak tahu. Lalu untuk mengikuti kelas secara aktif, kita dapat membangun hubungan dengan dosen. Nah, untuk membangun hubungan dengan dosen, yang pertama-tama kita harus kenali nih, karakter dosennya tersebut gitu. Jadi, karena kita dapat mengenali karakter dosen itu, kita kan tahu nih, bagaimana nih cara untuk dapat membangun hubungan yang baik dengan dosen tersebut. Nah, ini juga bisa membantu kita ketika kita ingin mendapatkan bantuan dan saran dari dosen tersebut gitu. Jadi waktu di kelas itu menunjukkan keseriusan kita dalam belajar dan uh, kita dapat diberi nilai tambah sama dosen tersebut, seperti itu teman-teman. Lalu yang terakhir tips dari aku yaitu mengelola stres dan kesehatan. Nah, karena kenapa mengelola stres dan kesehatan? Karena kalau kita stres dan kesehatan kita tidak baik, itu akan sulit nantinya ketika kita mengikuti perkuliahan, mengikuti ujian, kuis gitu ya. Eee, jadi itu merupakan hal yang sangat penting lah untuk kita dapat, eee, mencapai tujuan kita, yaitu mendapatkan IPK di atas 3,7, ataupun hingga, eee, sampai kita memang IPK kita itu bagus, yaitu 4. Tuh. Jadi beberapa tips dari aku untuk mengolah stres dan menjaga kesehatan, yang pertama, itu olahraga teratur. Teman-teman semua nih, berapa kali nih dalam satu minggu berolahraga untuk mengolah yang
memang notabene untuk mengelola stres dan kesehatan kita. Coba nih teman-teman, di antara kalian, kalian berapa kali dalam 1 minggu itu berolahraga? Coba nih kita boleh nih sharing-sharing terlebih dahulu. Jarang banget. Jarang Untuk banget olahraga. untuk Risma gimana? Sering jalan karena kosnya deket kampus. Termasuk olahraga nggak itu? Bisa dibilang termasuk olahraga ya, karena itu termasuk mengeluarkan keringat ya, gitu istilahnya. Kalau dari Desi gimana? Aku anak TP, pakai bis kita tapi jalan juga sih sama. Jalan juga ya. Oh, berarti sama ya kayak Risma ya. Hmm. Nah, itulah tadi hal-hal yang memang dapat mengelola stres kita, yaitu olahraga secara teratur. Lalu teman-teman, untuk mengelola stres dan kesehatan kita, kita tidak uh, cukup hanya dengan berolahraga teratur saja. Kita harus uh, kita harus tidur yang cukup gitu. Tidur yang cukup ini ya, ibaratnya itu kayak kita itu tidak begadang. Kita itu tidak begadang bangunnya misalnya nih, kita tidur nih jam 1. Nah, kita bangun jam 9 ataupun jam 10. Itu memang istilahnya tidur cukup ya. Tapi itu sebenarnya tidak baik untuk kesehatan gitu. Karena jam tidur itu uh, jam tidur yang baik itu adalah jam 8 malam sampai jam 11 malam. Itu ya teman-teman. Untuk supaya fungsi otak kita itu optimal. Nah, yang olahraga teratur udah, tidur yang cukup udah, lalu tak kalah penting juga nih makan makanan sehat, seperti mengkonsumsi buah-buahan, makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau teman-teman semua nih gimana? Ya apalagi yang ngekos, berapa kali makan mie instan dalam 1 minggu? Gimana nih teman-teman? Kali sih aku paling. Oke, jadi untuk kita bisa nih makan makanan cepat saji kayak contohnya mie instan, sarden, dan makanan cepat saji yang lainnya. Tapi kita jangan terlalu sering untuk mengonsumsi makanan tersebut karena itu berbahaya bagi kesehatan untuk jangka panjang seperti itu. Nah, jadi teman-teman, dengan kita menjaga kesehatan dan mental kita dengan baik, kita dapat bisa belajar dengan efektif dan lebih baik lagi sehingga kita dapat memperoleh tujuan kita, yaitu IPK di atas 3,7. Nah, yang terakhir buat penutup, jadi itulah beberapa tips yang menurut aku efektif untuk mendapatkan nilai A di semua mata kuliah dan mencapai IPK di atas 3,7. Dan jangan lupa juga teman-teman, ingatlah, kesuksesan akademis itu membutuhkan manajemen waktu yang baik, teknik belajar yang efektif, keaktifan di kelas, dan kesehatan yang terjaga. Nah, oke, baik. Semoga tips ini bermanfaat ya teman-teman untuk kita semua. Terima kasih sudah mau mendengarkan coaching pada hari ini. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Gimana nih kabarnya teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan. Very good. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan baik dan berada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Siti Salma. Aku mahasiswa dari Sekolah Vokasi PB University, jurusan akuntansi. Jadi seperti yang udah kita ketahui bahwa hari ini kita mau membahas bagaimana sih cara Jitu meraih nilai A
di semua mata kuliah atau minimal IPK 3,7. Jadi aku langsung aja ya menjabarkan apa sih cara-cara yang mungkin bisa kalian gunain nih supaya bisa mencapai nilai A ini. Salah satunya yaitu pahami sistem penilaian dan bobotnya dulu. Karena kan masing-masing kampus pasti punya nih sistem penilaian yang beda-beda kan. Gimana caranya kita bisa nyusun strategi, gimana caranya kita bisa mencapai itu, ya kita harus kenalin dulu nih sistem penilaian mereka tuh kayak gimana sih, sistem penilaian kampus itu kayak gimana. Karena kan biasanya di awal pertemuan tuh kan ada ini ya, ada dikasih pemaparan sama dosen nilai-nilai UTS tuh berapa, nilai ujian tugas berapa, kehadiran dan lain-lainnya kan. Jadi kenalin dulu sistem penilaian di kampus, biasanya menggunakan nilai angka atau huruf, terus pelajari juga bobot penilaian masing-masing komponennya, kayak tadi ujian, tugas, kehadiran, dan lain-lain. Terus juga fokus pahami materi yang diujikan dengan porsi penilaian terbesar. Nah, selanjutnya yaitu strategi belajar yang efektif. Karena kan setiap orang pasti punya strategi belajar yang masing-masing kan. Mungkin dulu SD kita ngerasa kayaknya kita bisanya kalau misalkan diajarin sama orang tua. Tapi kan seiring berjalannya waktu pasti proses belajar kita, strategi belajar kita juga pasti berubah kan. Nah, maka dari itu setiap kenaikan kelas ataupun perbedaan semester, cari lagi nih strategi belajar yang efektif menurut kalian itu apa sih? Nah, salah satunya kan ada visual ataupun auditori atau kinestetik kan. Nah, terus kalian juga harus buat jadwal belajar rutin dan sesuai dengan gaya belajar kalian tadi. Nah, kalau bisa sih memang dijadwalkan ya. Jadi kayak kalian tuh nggak seenaknya gitu. Memang ada jadwalnya belajar. Kalau misalkan kalian udah jadwalnya kalian belajar nih, terus masih ada teman yang masih chat-chat, ya udah stop aja. Karena kan ini udah masuk ke jadwal kalian belajar kan. Jadi kalian jadi lebih teratur dan jadi lebih enak belajarnya juga. Kecuali memang ada hal-hal yang nggak memungkinkan, yaitu baru bisa digantikan. Terus gunain juga teknik belajar yang efektif, kayak misalkan buat mind map atau rangkuman. Tapi balik lagi, karena gaya belajar orang-orang tuh beda. Kalau kalian nggak merasa nyaman dengan hal itu, ya nggak usah gitu. Kalau aku sendiri sih biasanya suka emang nulis ulang, rangkum dengan cara memahamin ulang gitu. Jadi setiap aku nulis, aku ngerasa aku bisa memahamin ulang materinya gitu. Terus bisa juga kalian buat kelompok belajar sama teman-teman kalian. Jangan sampai kalian tuh pelit ilmu. Kalau kalian ngerasa kalian bisa, apa salahnya kalian kasih juga ilmu itu ke orang-orang. Karena biasanya kalau kita ngobrol, pasti kita dapat ilmu-ilmu yang sebelumnya kita nggak tahu kan. Dengan kita ngobrol sama orang, oh ternyata orang ini juga tahu mengenai hal lain yang kita nggak tahu gitu. Atau juga kalian harus lakuin latihan soal, sering-sering ngelatih buat ngerjain soal-soal karena itu bagus banget buat nanti ujian nanti gitu. Selanjutnya yaitu maksimalkan peran kalian di kelas, selalu hadir di kelas dan perhatikan penjelasan dosen. Karena biasanya apalagi kalau misalkan dosen tiba-tiba mintanya online nih, pasti kita seneng dong. Dan kadang kita suka minta PJ buat record deh Zoom-nya. Padahal belum tentu hasil recordnya juga kita nonton lagi kan. Jadi jangan sampai nyepelin itu. Kalaupun Zoom dengerin sekalinya ada record, itu bisa buat nanti kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin kalian lupa, itu bisa lihat di recordnya gitu. Terus bertanya juga kalau ada materi yang belum dimengerti, jangan malu karena banyak kan nih, misalkan dosen nanya, udah ngerti, kita jawab kayak udah aja biar cepat, padahal kita belum ngerti kan. Nah kalau misalnya masih ada waktu dan gak merugikan orang lain juga, apa salahnya kita coba buat tanya. Terus ikut juga diskusi di kelas secara aktif gitu. Entah diskusi kelompok maupun antar dosen atau misalkan ada yang presentasi, itu kan suka ada cerita jawab nih. Kalian boleh nih ikut aktif buat bertanya ke kelompok yang udah mempersilahkan kalian. Terus juga lengkapi tugas tepat waktu dan usahain kualitas yang terbaik. Jadi nggak cuma cepat tapi asal, tapi cepat dan tepat. Karena dosen juga nggak mungkin asal ngelihat tugas kalian kan, kayak ngelihat yang penting kalian nggak lewat deadline ya nggak gitu. Pasti dosen juga ngelihat kualitas tugas kalian nih baik atau enggak. Nah, selanjutnya yaitu kelola waktu dan prioritas kalian. Buat manajemen waktu yang efektif, alokasikan waktu belajar, mengerjakan tugas, dan bersantai. Jadi jangan terlalu nge-push diri kalian buat belajar aja, tapi harus kasih jeda juga nih, kapan waktu kalian boleh benar-benar istirahat. Nah, kalau udah istirahat, udah kalian nggak perlu mikirin tugas-tugas kalian, karena nanti ada waktunya buat kalian ngerjain tugas itu. Karena manajemen waktu itu penting banget sih, supaya kita juga
kalau misalnya lagi santai nggak terlalu santai, kalau kita lagi nugas juga nggak terlalu nge-push gitu kan. Yang penting kalau kalian nggak nunda-nunda pasti nggak akan lewat deadline. Terus juga, nah ini, hindari kebiasaan menunda tugas yang tadi itu. Jangan sampai deh, karena yang tadinya tugasnya mudah, kalau misalnya ditunda, pasti kan jadi mepet, jadi buru-buru, dan balik lagi tuh kualitas tugasnya bisa jadi kurang baik, karena kalian buru-buru ngerjainnya. Terus prioritasnya juga mata kuliah yang menurut kalian lebih sulit gitu. Jadi misalnya nih, misalkan yang menurut kalian yang A kayaknya nggak terlalu sulit deh. Jadi bisa nih waktu yang buat belajar A ditambah buat jadi belajar yang mata kuliah B aja gitu. Karena menurut kalian mata kuliah B ini jauh lebih sulit. Terus atur pola tidur juga yang cukup supaya konsentrasi belajar. Ya kayak gitu, kalau misalkan kita kualitas tidur yang nggak baik, pada saat kita mau fokus pun pasti akan susah karena tubuh kita udah nggak mau nerima, tubuh kita udah capek, butuh istirahat gitu. Jadi harus balance semuanya. Nah, yang kelima itu cari dukungan dan jaga motivasi. Karena pasti sih di umur-umur kita yang sekarang, terus tugas banyak, pasti kita butuh banget yang namanya motivasi sama dukungan. Kalaupun nggak ada, kita bisa nyemangatin diri kita sendiri. Jangan pernah bergantung sama orang lain. Kalaupun ada, ya kalian bersyukurlah ada dukungan dan motivasi dari orang lain. Diskusikan materi juga dan kesulitan belajar dengan teman kelas kalian. Pokoknya jangan selalu menganggap teman kelas tuh saingan kalian gitu. Kita kan sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, jadi banyak-banyaklah diskusi sama teman-teman kalian. Jangan malu minta bantuan dosen kalau perlu bimbingan belajar tambahan, karena kan kita yang tahu kemampuan diri kita ngerasa udah cukup atau belum. Kalau memang kita mau dan dosen juga mau, apa salahnya kita minta ke dosen buat minta belajar tambahan, karena nggak mungkin kan dosen nanya satu-satu ke mahasiswanya ada yang butuh nggak gitu. Kita yang harus nyamperin dosennya, kita yang harus minta ke dosennya. Terus ingat juga tujuan awal kalian buat meraih nilai A dan IPK tinggi. Karena kalau kita udah punya tujuan, terus kita lagi capek, tuh kita ingat tujuan kita nih yang awal apa, pasti kita nggak akan berhenti di tengah jalan. Pasti kita mau tuh gimana caranya kita bisa nyampe ke tujuan kita yang sebelumnya itu. Terus rayain juga pencapaian kecil kalian buat jaga semangat belajar. Kayak misalkan kasih apa ya, apresiasi buat diri kita sendiri kalau kita ngerasa, wah aku udah mulai konsisten nih belajarnya, udah mulai kelihatan perubahan. Apa salahnya kan kita me time atau apapun yang kalian suka lakuin gitu. Itu sebagai bentuk perayaan pencapaian kecil kalian. Nah, ada tips tambahan, yaitu jaga kesehatan fisik dan mental. Mungkin kalau dulu kan mental tuh masih kayak asing lah ya. Tapi buat Gen Z kayak kita pasti dong kesehatan mental tuh ya kita udah tahu lah ya, udah umum banget. Nah itu juga nggak cuma kesehatan fisik yang harus dijaga, kesehatan mental juga karena itu penting banget buat proses belajar kita, buat proses berkembang kita. Terus tubuh dan pikiran yang sehat itu pasti bakal membuat kita lebih mudah belajar. Maka dari itu harus jaga kesehatan juga ya teman-teman semua. Hindari juga lingkungan yang mengganggu fokus belajar kalian. Karena kan beda-beda juga nih setiap individu. Ada yang mungkin memang gak bisa kalau misalkan terlalu banyak distract dari keberisikan atau apapun, yang kalian harus cari tempat yang menurut kalian nyaman. Pasti kayak perpustakaan itu kan pasti tempatnya sepi tuh. Nah kalian bisa di situ. Atau kalian merasa lebih fokus kalau kalian dengerin musik, boleh banget selama nggak di dalam kelas ya. Kalau misalkan lagi ada dosen kan nggak mungkin dong kalian sambil dengerin musik. Jadi kalau misalkan kalian mau lagi kerjain tugas sendiri, terus kalian mau sambil dengerin musik ya nggak apa-apa kalau misalkan kalian enjoy ngejalaninnya gitu. Nah, dengan menerapkan tips ini, semoga secara konsisten, semoga kita bisa meraih nilai A dan IPK minimal 3,7 dan bukan jadi sekadar impian kita lagi, tapi udah pasti terwujud. Nah, ingat juga kesuksesan membutuhkan kerja keras, disiplin, dan motivasi yang kuat. Mungkin segitu dulu coaching dari aku hari ini. Terima kasih semua yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana nih kabarnya? Sore, alhamdulillah baik. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih tips dan cara atau kurang lebihnya kalian ingin menaikkan nilai atau mendapatkan IPK di atas 3,7. Nah, pertama tips yang saya sampaikan tuh nggak lebih dari apa yang kalian telah lakukan. Pertama tuh pasti kalian belajar ya. Nah, belajar tuh ada
caranya teman-teman. Pertama tuh kalian harus punya tips atau trik belajar untuk kalian terapkan sendiri. Misalnya ada materi yang dicatat poinnya saja. Nah, nanti kalian coba kembangin pakai bahasa kalian sendiri. Atau bahkan itu mencatat apa yang telah disampaikan dosen atau mencatat yang ada di dalam buku. Nah, itu sah-sah aja. Nah, tapi itu cara yang menurut saya kurang efektif. Nah, cara yang efektif yaitu kalian sampaikan atau bahkan kalian diskusi sama teman. Saya misalnya nih, saya dapat materi tentang bagaimana cara menjurnal. Nah, kalian mencoba untuk menyampaikan kepada teman kalian. Nah, dari hasil penyampaian tersebut, teman kalian menilai apakah sudah tepat yang telah disampaikan atau belum. Nah, kalian bisa diskusi. Misalnya belum tepat nih. Nah, kalian mencoba untuk mengulangi atau mencoba terus supaya dapat pemikiran yang nantinya bisa disimpan di otak kalian. Nah, dari hasil kalian diskusi terus, nah itu kan akan mengingat di dalam otak kalian. Nah, itu cara yang tepat. Satu. Cara yang kedua yaitu dengan cara membuat jadwal. Nah, jadwal pertama misalnya mempelajari tentang materi persamaan dasar. Yang kedua, dasar-dasar penjurnalan. Nah, itu ada caranya. Nah, misalnya pertama dasar-dasar akuntansi itu belajar 10 menit. Nah, titik fokus manusia tuh belajar sampai 10 menit. Nah, selebihnya bisa buyar lagi. Nah, kalau lebih dari 10 menit, kalian stop. Nah, nanti berhenti 5 menit, belajar lagi, 10 menit, stop. Nah, itu cara yang efektif menurut penelitian. Nah, selanjutnya yaitu dengan kalian menulis ulang secara terus-menerus. Jadi bahkan kalian di kos-kosan atau di rumah banyak kertas tuh nggak masalah selama kalian memanfaatkan kertas tersebut dengan baik tuh sah-sah aja. Nah, itu cara yang efektif. Kalau kalian nulis otomatis kan kalian berpikir. Nah, dari berpikir itu meningkatkan kemampuan otak kalian. Itu cara yang tepat untuk trik belajar. Bisa saja dicoba. Nah, kalau cara yang selanjutnya tuh imbangin waktu belajar kalian dengan hal-hal yang positif supaya otak kalian tuh tetap terjaga. Enggak stres amat, manajemen stres kalian lah. Nanti supaya kalian tetap berada di kondisi normal. Nggak ada beban, jadi enjoy aja, itu meningkatkan kemampuan kalian. Nah, selanjutnya kalian tuh tetap mencoba untuk hal-hal baru. Nah, dengan mencoba hal-hal baru kalian dapat pengetahuan baru. Dari pengetahuan tersebut nanti kalian berkembang gitu. Lama kelamaan tetap berkembang. Nah, awalnya kurang memahami cara belajar. Nah, dari kalian mendapat pengetahuan baru, nah itu tips-tips baru kalian bisa mencobanya, mengimplementasikannya, apakah itu efektif atau tidak. Nah, itu dicoba dulu. Misalnya efektif, nah itu pertahankan supaya apa? Nanti kalian bisa memakai trik itu bukan hanya di bukan hanya di duduk di bangku kuliah, mengerjakan tugas kuliah. Kerjaan yang nantinya kalian kerjakan setelah lulus itu bisa diimplementasikan. Supaya apa? Nah, dari situ tuh kalian punya gambaran sejak awal cara-cara yang tepat untuk diimplementasikan, karena dari situ kalian udah punya cara tersendiri gitu loh untuk mempraktekkan atau mengimplementasikan hasil yang telah kalian coba. Nah, itu cara yang tepat. Nah, selanjutnya supaya kalian mencoba hal tersebut berhasil, coba aja hal-hal baru. Jangan takut mencoba. Dengan kalian tidak takut mencoba,
itu kalau 50% kita nggak tahu. Kalau kalian mencoba, nah kemungkinan 50% berhasil, 50% gagal. Nah itu hal bagus. Kalau kalian tidak mencoba dulu, itu udah kemungkinannya nol. Nah itu tips yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah kalian tetap belajar. Kunci untuk mendapatkan nilai yang bagus tuh belajar dan berdoa. Jangan lupa makan teratur, sholat, dan tetap menjaga stres kalian. Nah, itu cara yang tepat untuk manajemen stres. Karena stres tersebut berdampak negatif bagi otak kalian. Itu sekian dari penyampaian saya. Ingat, sholat, belajar, berdoa. Tips yang tepat untuk mendapatkan nilai yang bagus. Oke, terima kasih.